Sejarah dunia mencatat sejumlah penyakit dan virus telah merenggut nyawa jutaan manusia di dunia. Dan oleh karena akibatnya, virus-virus mematikan tersebut telah mengubah sejarah dan peradaban manusia, terutama dalam bidang kesehatan dan ilmu pengetahuan. Dan berikut ini adalah informasi top tentang beberapa wabah penyakit yang telah mengubah dunia, versi Top Spot. Cacar di Yunani dan kematian massal suku Inka, Mesir, dan Eropa. Top Spotter, cacar, sebuah penyakit kulit berupa bintik-bintik yang kadang bernanah dan bisa menjalari seluruh bagian tubuh. Orang yang menderita cacar akan mengalami demam atau meriang. Penyakit kulit ini muncul pertama kali sekitar 12.000 tahun yang lalu. Disebutkan bahwa wabah cacar turut menghabisi warga suku Inka di Meksiko. Selain itu, masyarakat Mesir juga pernah mengalami kematian massal akibat penyakit yang satu ini. Bahkan salah satu Fir'aun Mesir yakni Ramses kelima diidentifikasi meninggal akibat penyakit cacar. Cacar konon pertama kali berwabah di Athena. Wabah ini menyebar luas waktu Yunani terlibat dalam perang Peloponnesia, di mana orang-orang Sparta menembus tembok Athena. Virus ini tercatat telah membunuh 75.000 sampai 100.000 warga Athena. Jumlah itu setara dengan 25% dari jumlah warga kota Athena. Pada zaman dulu, daya membunuh dari wabah cacar ini sangat mengerikan. Tercatat selama abad ke-20, cacar telah membunuh sekitar 500 juta warga dunia terbanyak di Eropa. Black Death di Eropa. Top Spotter, wabah paling mematikan di dunia yakni Black Death atau kematian hitam. Nama Black Death mengacu kepada gejala penderita sebelum meninggal dunia, yakni adanya penghitaman pada organ tertentu seperti jari tangan, kaki, dan ujung hidung. Penghitaman itu disebabkan oleh kematian jaringan. Black Death melanda Eropa, Asia, dan Afrika Utara pada 1347 sampai 1357. Wabah ini disebabkan oleh Yersinia pestis yang disebabkan oleh kutu. Selama 10 tahun itu sebanyak 70 sampai 200 juta jiwa meninggal dunia. Banyaknya penduduk yang meninggal dunia akibat Black Death membuatnya dinobatkan sebagai wabah paling mematikan di dunia. Wabah ini bahkan disebut-sebut nyaris menghabisi seluruh populasi di Eropa. Wabah ini baru berakhir setelah seluruh petugas pelabuhan di seluruh Eropa, Asia, dan Afrika melakukan isolasi demi memutus rantai penyebarannya. Pagebluk dan kejatuhan dinasti Ming. Top Spotter, China sepertinya memiliki trauma dan catatan sejarah suram dengan wabah pembunuh massal. Ratusan tahun silam, tepatnya pada 1624, sebuah wabah pembunuh massal juga pernah merenggut nyawa ribuan dan bahkan jutaan penduduk negeri Tiongkok itu. Pada tahun itu berkembang wabah yang dikenal sebagai wabah pagebluk. Wabah ini telah membunuh 20-40% warga Cina kala itu. Kondisi diperparah karena wabah datang bersamaan dengan kondisi alam yang tidak bersahabat. Hama atau serangga menggeret habis tanaman pangan dan kekeringan melanda hampir di seluruh negeri. Akibatnya, warga dihajar dari dua sisi. Kondisi buruk yang sangat ekstrim ini membuat posisi dinasti Ming yang tengah berkuasa kala itu goyah.
Kaisar dan seluruh jajaran pemerintahan dianggap tidak mampu melindungi rakyat dari kematian yang mengerikan. Keadaan ini dimanfaatkan oleh rival dinasti Ming, yakni dinasti Qing yang akhirnya merebut dan mengambil alih kekuasaan di Cina. Wabah ternak dan perluasan penjajahan Afrika. Top Spotter, Afrika merupakan belahan dunia yang banyak dihantam wabah penyakit mematikan. Tapi sejarah mencatat bahwa Afrika tidak hanya pernah ditekuk oleh wabah yang menyerang manusia. Sekitar tahun 1888 hingga 1897, benua eksotik itu diterjang wabah yang menerjang ternak peliharaan warga. Memang wabah ini tidak menyerang manusia secara langsung, tapi akibat kematian massal ternak, 90% warga Amerika pun terkena dampaknya. Lingkungan yang kotor dan jorok karena bangkai hewan ada di mana-mana, tentu saja menjadi sumber penyakit bagi manusia. Tak pelak lagi, wabah ternak itu berimbas pada kematian massal di wilayah Afrika Barat dan Afrika Barat Daya. Wabah ternak juga berdampak sangat luas terhadap kehidupan sosial dan perekonomian. Masyarakat Afrika kala itu banyak yang mengungsi dan meninggalkan tempat tinggal dan lahan pertanian mereka. Ketiadaan ternak yang biasa membantu membajak lahan membuat masyarakat Afrika tidak berdaya. Akibatnya, bangsa-bangsa Eropa dengan mudah menyerang, menguasai dan menjajah bangsa Afrika. Demam kuning dan revolusi melawan Prancis. Top Spotter, penguasa ambisius sekelas Napoleon Bonaparte pernah dibuat bertekuk lutut oleh wabah penyakit yang menyerang salah satu wilayah yang ingin direbut dan dikuasainya, yakni Pulau Haiti. Pada masa tahun 1800-an itu, Napoleon bersaing dengan Amerika untuk mendapatkan Haiti. Dia pun mengirim puluhan ribu pasukan untuk menangkap cakar kekuasaannya di sana. Dengan kekuatan armada perang yang sangat besar, Napoleon memang bisa memenangkan pertempuran. Tapi ada satu hal yang tidak bisa dikalahkan oleh Napoleon, yakni demam kuning yang melanda Haiti. Akibat demam kuning itu, ribuan tentara, tim medis, dan berbagai elemen pendukungnya meninggal dunia. Menurut catatan sejarah, dari 30.000 pasukan yang dikirim Napoleon dalam misi menaklukkan Haiti, pada akhirnya tersisa hanya 3.000 orang. Sisanya tewas oleh demam kuning. Frustrasi karena gagal menaklukkan Haiti, Napoleon akhirnya memutuskan menjual tanah kekuasaan Prancis seluas 1,2 juta hektar itu kepada Amerika. Wabah cacar di Amerika dan perubahan iklim. Seperti diketahui, wabah cacar telah membunuh jutaan penduduk Eropa sekitar abad ke-15. Dan wabah itu menyeberang ke Amerika, dibawa oleh para prajurit Spanyol yang datang menaklukkan Amerika pada abad yang sama. Wabah menyerang Eropa hingga jutaan penduduk tewas mengenaskan, sehingga banyak kota menjadi kosong ditinggal mati oleh penduduknya. Tapi selalu ada blessing in disguise, atau berkah di balik musibah. Berkurangnya jumlah penduduk menyebabkan banyak hutan yang tadinya menjadi lahan pertanian kembali kepada fungsinya semula. Menurut catatan ahli sejarah, ada sekitar 560.000 kilometer tanah pertanian yang kembali menjadi hutan pada masa itu. Pertumbuhan tanaman atau hutan akhirnya membawa dampak positif bagi iklim dunia.
suhu iklim global menurun dan terciptalah es kecil, yakni dengan bertambahnya es di Antartika. Tapi perubahan iklim itu juga berdampak buruk bagi Eropa, di mana hampir seluruh benua biru mengalami gagal panen dan mengakibatkan warga Eropa mengalami kelaparan yang sangat buruk. Coronavirus 19. Top Spotter, menjelang akhir 2019, sekitar bulan Agustus, sebuah wabah dengan ancaman kematian massal membuat manusia di seluruh dunia syok. Wabah itu bermula di Wuhan, China, lalu menyebar ke seluruh dunia. Wabah ini kemudian dikenal dengan virus Corona 19 atau yang disingkat COVID-19. Penyebaran virus ini sangat cepat melalui udara dan terutama lewat kontak fisik dengan penderita. Indonesia pun tak luput dari serangan wabah yang gejalanya mirip virus influenza ini. Ia menyerang saluran pernafasan hingga membuat penderita mengalami kekurangan oksigen dan akhirnya meninggal dunia. Dampak wabah ini pun sangat dahsyat. Diperkirakan sekitar 5 juta manusia di seluruh dunia meninggal dunia akibat terjangkit virus dari Wuhan ini. Selain korban nyawa, virus corona merontokkan perekonomian negara-negara di seluruh dunia karena matinya proses produksi. Banyak perusahaan terpaksa gulung tikar karena tidak bisa menjalankan kegiatan bisnis secara normal. Demikianlah Top Spotter, informasi tentang wabah penyakit paling berpengaruh di dunia.